memasuki Game Week 25, mungkin di Game Week 25 ini bakal jadi Game Week yang cukup menentukan ya. Nah ini midfielder ini, sulit sekali. Double Game Week gak menentukan, gak menjamin poinnya lebih besar dari aset-aset yang non Double Game Week. Itu perlu digarisbawahi teman-teman. KDB ini sebenarnya secara statistik belum ada yang bisa dijadikan justifikasi ya sebenarnya. Ibaratnya kalau lihat statistik ini, kita bisa terjemahkan kalau MU ini sering terancam, tapi goal conceded-nya nggak banyak gitu, jarang kebobolan. Kenapa? Karena Onana. Kalau tanya apakah Game Week 25, double Game Week 25 kita sudah waktunya menggunakan triple captain? Jawabannya kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay dan tidak ada saya sendiri. Salam panah hijau. Oke, memasuki Double Game Week 25 ya. Ya, Double Game Week 25 ini bertepatan dengan pemilihan umum kemarin. Kita udah memfokuskan diri untuk memilih siapa wakil-wakil kita untuk 5 tahun ke depan. Dan sekarang waktunya kita fokus untuk menentukan wakil-wakil kita yang akan menyumbang poin di FPL Double Game Week 25. Dan kalau kita lihat hasil di Game Week 24 ini sebenarnya ya nggak terlalu banyak yang mengejutkan sih sebenarnya. Si Timnang yang mungkin yang menunjukkan ya KDB ternyata di bench. Lalu Arsenal 6-0 ya oke lah. Terus sisanya mungkin kabar-kabar pemainnya kayak Arnold yang ternyata cedera. Mungkin Bradley akan masuk lagi, akan jadi pilihan utamanya Klopp lagi. Dan memasuki Game Week 25, mungkin di Game Week 25 ini bakal jadi Game Week yang cukup menentukan ya. Karena yang dapat double yaitu Manchester City, Liverpool, Brentford, dan Luton Town. Jadi ya mungkin di Double Game Week 25 ini mungkin berpotensi untuk kita menggunakan salah satu chips yaitu Triple Captain. Karena kalau kita lihat City ini dapat 2 home ya. Lawan Chelsea dia home, lawan Brentford juga home. Sementara Liverpool match pertama lawan Brentford away, lalu lawan Lutonnya home. Sementara Brentford dia home lawan Liverpool dan away lawan City. Jadi City yang dapat 2 home. Sehingga ya mungkin seperti yang kita tunjukkan di kertas suara pemilu Triple Captain kemarin ya, tiga-tiganya wakil dari City karena mereka dapat 2 home. Oke, sebelum masuk ke Game Week 25, Double Game Week 25, kita kembali ingatkan kalau kemarin untuk juara di bulan Januari udah kita umumkan. Jadi untuk kalian yang masih ingin mengejar dan tentunya pasti banyak kesempatan supaya dapat hadiah bulanan dari Liga Pandit Football, jangan lupa untuk terus follow sosial medianya. Kita ada di Instagram, ada di Twitter, Pandit Football, Pandit FPL juga ada di TikTok dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya juga. Masuk ke Game Week 25. Dari mungkin sebelum kita masuk ke Game Week 25 ya, karena mungkin ini banyak ada double Game Week, jadi mungkin mayoritas aset yang kita pilih juga adalah aset-aset yang dapat jatah double Game Week ya. Oke, langsung aja di posisi kiper kita pilih aset yang non double Game Week yaitu Vicario dari Tottenham Hotspur. Harganya 5,3, TSB-nya 8,4%. Kenapa kita pilih Vicario? Karena Tottenham itu 4 game week terakhir jadi salah satu tim yang paling jarang terancam. Cuman ada 38 shot conceded. Urutan keempat terbawah gitu dibanding 19 tim lainnya. Dan kebobolan 7, on target conceded-nya 14. Nantinya akan lawan Wolves. Nah, Wolves ini itu ternyata 4 game week terakhir goal konversinya ke-8 terendah. Cuman ada 12,7% dan on targetnya 21, in the box-nya 37. Dan Vicario ini sebenarnya dari sisi save nggak terlalu ya. 4 game week cuma 7 save ya, jadi jangan terlalu berharap soal save. Oke,
ininya, soal formasinya kali ini kita pakai 3-4-3 ya. 3-4-3 karena kita bakal pakai triple attack, triple forward di depan. Tentunya ada Haaland tapi kita bahas nanti aja. Next untuk di defender. Defender kita kembali memilih Fabian Schär-nya Newcastle. Harganya 5,3 TSP-nya 7,9%. Clean sheet potensinya ada di lawannya Bournemouth. Bournemouth itu gol konversinya lebih parah lagi dari siapa tadi, Wolves. Cuman ada 5,8% dari 4 game week terakhir dan hanya menciptakan 3 gol dari 10 shots on target. Lalu, Schär ini nggak cuma dapat potensi clean sheet ya, ada juga potensi golnya karena di 4 game week terakhir Schär itu shots-nya atau attempts-nya itu paling tinggi dari semua defender ya. Bukan semua pemain tapi semua defender. Ada 9 shots in the box-nya 7 dan cetak 3 gol. Jadi kemarin juga kan cetak gol juga Schär, jadi ya semoga dia dapat return lagi untuk game week ini. Next, kita pilih aset dari Arsenal. Ya berarti 2 tadi ya, Vicario sama Schär bukan double game week. Dan Gabriel dari Arsenal juga bukan aset double game week tapi tetap kita pilih. Karena dalam double game week itu ada istilah namanya blind asset ya kalau nggak salah. Blind apa gitu. Pokoknya kalau nggak salah blind asset itu aset-aset yang ternyata malah justru dikesampingkan padahal potensinya bisa hampir setara dengan aset-aset yang double game week. Saya lupa istilahnya apakah blind asset atau blind double game week atau apa, lupa lah pokoknya. Pokoknya intinya begitu. Jadi aset-aset yang sebenarnya potensinya hampir setara sama aset-aset yang dapat double game week, tapi justru diacuhkan, jadi malah nggak terdetek gitu dari radar, tapi malah dia yang dapat poin gede gitu. Nah kita mungkin dari kami tadi pilih Vicario Schär dan ketiga Gabriel. Harganya 5,1 dengan TSB 20,20%. Potensi clean sheet-nya dari Arsenal sebenarnya lumayan bagus secara bertahan ya karena dia jarang sekali terancam karena mungkin Arsenal tipe tim yang sangat dominan dalam penguasaan bola sehingga membatasi lawannya untuk menciptakan peluang. Jadi Arsenal dalam 4 game terakhir hanya menerima 36 shots dan hanya menerima 10 on target dan kebobolan 2 gol, lalu clean sheet-nya 2 kali gitu. Jadi ya potensi clean sheet-nya lumayan besar. Dan lawan nanti adalah ketemu Burnley. Burnley ini 4 game week terakhir juga nggak terlalu bagus serangannya karena dari semua tim dia peringkat ketiga terendah. Burnley ini hanya 42 shots, gol konversinya 11,9%. Dan Gabriel juga sama kayak Schär, dia punya potensi gol juga, kemarin cetak gol juga. Dari kalau Schär tadi peringkat pertama yang ngasih shots, kalau Gabriel ini peringkat kedua. Kalau Schär tadi 9 shots, Gabriel 7 shots tapi golnya sama-sama 3 dalam 4 game terakhir. Jadi ya layak lah Gabriel diambil terutama untuk defender ya. Defender kan nggak harus cari terlalu aset yang premium amat lah. Next untuk defender setelah Schär, Gabriel, nah sekarang aset yang double game week yaitu Alfie Doughty dari Luton Town 4,6 harganya. Dan wah TSB-nya lumayan naik ya 7,9%. Dia dapat double game week, clean sheet-nya yang nggak terlalu gede sih potensinya karena Luton ini kalau lihat dari 4 game week terakhir ya shots conceded-nya ke-7 terendah gitu, bukan 5 terbawah lah. Jadi ya masih 10 yang terendah lah, 7 shots conceded. Mereka menerima 48 shots, on target conceded-nya 18 dan kebobolan 8 gol. Sebenarnya untuk clean sheet buat aset-aset Luton nggak terlalu diharapkan sebenarnya, cuman kita bacain karena potensinya ada gitu. Dan Doughty ini sebenarnya kita berharap juga poin-poin asisnya karena terbukti lah 4 game week terakhir ini Doughty salah satu aset yang paling sering return. Dan kalau lihat secara statistik Doughty ini lihat created chance-nya aja itu paling banyak dari semua defender ya dari 4 game week terakhir. Kalau 4 game kita pilih 4 game week terakhir itu karena untuk melihat formnya gitu. Ya teman-teman bisa punya preferensi sendiri, mungkin ambil dari 2 game week terakhir atau 6 atau 8 tapi kita lebih ke 4 gitu. Asisnya 2, created chances-nya 12, itu the best dari semua defender gitu. Masuk ke midfielder. Nah, ini midfielder ini sulit sekali karena aset-aset double game week mungkin bisa banyak dialokasikan di sini, cuman tetap kita pilih nggak hanya cuma aset double game week ya yang kita pilih,
supaya lebih balance aja gitu. Karena double game week gak menentukan, gak menjamin poinnya lebih besar dari aset-aset yang non double game week. Itu perlu digarisbawahi teman-teman. Oke, yang pertama kita pilih Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne yang kemarin mengejutkan karena disimpan di bench oleh Pep. Harganya 10,8, lumayan naik. 31,40% TSB-nya. Double game week dan KDB ini sebenarnya secara statistik belum ada yang bisa dijadikan justifikasi ya sebenarnya. Karena dalam 4 game week terakhir melihat bermainnya KDB juga masih kalah sama Foden, Alvarez, bahkan Doku gitu kan. Jadi ya kalau kita lihat KDB dari sisi tim, sebenarnya Manchester City itu shots-nya paling banyak. 4 game week terakhir ada 85. On targetnya 33 dan 11 gol. Gol konversinya 12,9%. Sebenarnya secara gol konversi nggak terlalu bagus ya, 12,9% untuk sekelas Manchester City. 4 game week terakhir KDB menciptakan 9 shots, 1 gol. Dan yang unik dari KDB ini sebenarnya kalau misalkan shots nggak terlalu banyak, chances-nya nggak terlalu banyak, tapi big chance created-nya ini yang membedakan itu di situ. Menit bermain nggak terlalu banyak, tapi big chance created-nya dia nomor 2 dari semua midfielder. Ada 4 big chance created dan semuanya jadi assist. Gokil. KDB ya. Cuman ya kembali kita ingatkan kalau Pep Guardiola ini sulit ditebak ya. Yang kita namakan Pep Roulette. Karena kita ingatkan juga kalau City kemarin baru main di Champions League lawan Copenhagen. Jadi perlu digarisbawahi pemilihan KDB ya. Juga berhubungan sama aset yang kedua dari midfielder yaitu Foden. Foden terbukti mungkin 4 game terakhir gak pernah jadi pemain cadangan ya. Cuma melihat jadwal Manchester City yang masuk bulan Februari ini semakin padat. Jadi ya selalu ada potensi Pep Roulette ya. Jadi korban Pep Roulette ini Foden. Harganya 8, TSB-nya 30,90%. Dan lihat potensi dari golnya sebenarnya lebih banyak Foden dibanding KDB. Di 4 game terakhir, Foden itu shots-nya paling banyak kedua dibanding semua midfielder. Ada 18 shots, in the box-nya 8, on targetnya 7 dan 3 gol. Hat-trick ya, yang hat-trick kemarin. 2 game week yang lalu kalau nggak salah. Potensi asisnya tetap ada. Kalau tadi KDB dari big chance-nya, sementara kalau Foden itu dari pass to final third. Jadi Foden ini peringkat pertama dari semua midfielder yang paling sering ngasih umpan ke sepertiga akhir bukan kotak penalti ya, tapi sepertiga akhir gitu. Jadi ya Foden tetap gelandang paling potensial di Manchester City gitu. Setelah KDB, Foden, mungkin Foden dulu baru KDB. Setelah Manchester City kita udah pakai 2 aset ya. Kita pindah ke Liverpool yang sama-sama dapat double game week tapi ada home ada away. Kita ambil Jota lagi yang kemarin juga cetak gol sebetulnya. TSB-nya udah 20,50%, lumayan banyak. Dan harganya 8,3. Selain dapat double game week, sebenarnya Jota secara individu kemarin udah kita sering sebutkan kalau keunggulan Jota ini dari efektivitasnya gitu. Karena dari semua midfielder, gol konversinya kedua paling tinggi ada 40%. Jadi kalau misalkan dari 10 shots dia yang 4 dari 10 peluang dia berpotensi menjadi gol gitu. Jadi ya efektivitasnya Jota ini kedua paling tinggi daripada midfielder. Dari semua midfielder. Kalau lihat dari timnya, sebenarnya Liverpool juga attack-nya ketiga paling bagus ya. Karena shots-nya ketiga tertinggi, ada 77 shots. On targetnya 31, in the box-nya 47, ada 12 gol. Dan gol conversion-nya lebih baik dari City di 4 game terakhir ya, ada 15,6%. Jadi ya kita tetap pilih Jota setelah Foden, KDB, supaya ya nggak terlalu fokus ke City banget lah gitu, karena Liverpool juga bukan tim yang jelek gitu secara serangan gitu. Oke, next nih keempat, midfielder keempat kita ambil Bukayo Saka dari Arsenal. Jadi Arsenal kita tetap ambil 2 aset ya, tadi Gabriel. Yang kedua kita ambil Saka dari Arsenal dengan TSB 59,10%. Turun mungkin ya karena mungkin banyak manajer yang jual Saka buat pindah ke entah itu ke KDB, entah itu ke Foden, ke Jota, ke Luis Diaz atau ke siapapun yang jadwalnya lebih bagus ke depan ya. Jadi wajar kalau TSB-nya turun.
Tapi kalau lihat dari potensinya sebenarnya Arsenal juga nggak kalah dari Liverpool ataupun Manchester City karena 4 game week terakhir gol konversi Arsenal itu ketiga terbaik. 20%. Malah lebih baik dari Liverpool dan City gitu. Liverpool itu tadi 15,6%, City cuma 12,9%, tapi Arsenal menyentuh 20%. Dan mencetak lebih banyak lagi, 16 gol karena kemarin juga cetak 6 gol ya ke gawang West Ham. Keren. Dan dan nanti lawannya adalah Burnley. Udah kita bahas juga tadi ketika bahas Gabriel. Tapi kalau dari sisi pertahanan ya, dari pertahanan Burnley juga sebenarnya bukan tim yang punya pertahanan yang luar biasa. Karena dalam 4 game week terakhir Burnley menderita 68 shots. Itu ke-6 tertinggi, ke-6 paling buruk lah dari semua tim. Dan kebobolan 9 gol. Dan Saka ini kalau tadi Foden shots-nya kedua terbanyak, Saka ini peringkat pertama dari semua midfielder. Kalau Foden itu kasih 18 shots dari 4 game week terakhir, sementara Saka 19 shots, 5 on target dan 4 gol gitu. Jadi ya cukup mengungguli Foden dari sisi shots. Kalau dari sisi assist lumayan jauh dari Foden ya. Kalau Foden peringkat pertama pas to final third. Kalau Saka sebenarnya lebih direct lagi karena dia chance created-nya ke-6 paling tinggi, ada 11 created chance dan 1 assist. Jadi jangan lupakan Saka karena Saka juga penalty taker, corner taker juga gitu sebenarnya meskipun gantian ya sekarang karena lebih banyak diambil Declan Rice cornernya dan lebih efektif terbukti ya setelah Declan Rice ngambil corner. Lalu masuk ke forward atau striker, udah pasti mungkin kita pilih Haaland, tapi kemarin Haaland itu, jadi kita syuting hari Kamis ini, dan Kamis pagi kita terima kabar di timeline X kalau Haaland itu neneknya kalau nggak salah meninggal kalau nggak salah. Jadi ada kabar kalau Haaland terbang untuk memberikan penghormatan terakhir gitu. Jadi ya ada ketakutan di situ sebenarnya Haaland malah nggak main gitu di double game week. Itu sebagai peringatan aja, maksudnya pertimbangan gitu. Cuman kita tetap putuskan untuk tetap taruh Haaland sebagai salah satu forward unggulan ya. Karena selain double game week, kalau dari sisi harga sebenarnya tetap mahal sih 14,4. TSB-nya udah naik banget 71,30%. Terus 4 game terakhir ya soal statistik tim kita udah jelasin tadi ketika bahas KDB dan Foden. Sebenarnya dari 2 home itu sebenarnya jadi lumayan faktor yang cukup memberatkan, bukan memberatkan sih, maksudnya memberatkan itu jadi bikin City ini potensinya lebih naik lagi gitu dibanding Liverpool atau Brentford atau Luton Town. Jadi makanya kita tetap rekomendasikan Haaland gitu meskipun kemarin cetak 1 gol. Belum kembali ke form terbaiknya kayak musim lalu gitu. Cuman untuk double game week ini ya kalau misalkan ragu dengan Haaland mungkin bisa ambil Alvarez ya. Kita lihat aja kabarnya Haaland sampai deadline sehingga jangan lupa pantengin terus semua, gak cuma kita, semua konten kreator FPL terutama yang di Inggris ya karena infonya lebih kemungkinan validnya lebih tinggi gitu soal kabar pemain. Oke, beralih ke forward kedua kita pilih Ivan Toney yang Brentford yang baru kembali ya setelah selesai menjalani hukuman dan udah menunjukkan performanya sebagai striker andalan di Brentford. Harganya juga ya lumayan mahal 8,2, TSB-nya masih nggak terlalu tinggi 8%. Potensi golnya dari lihat Brentford sebenarnya lumayan mengagetkan ya karena dalam 4 game terakhir Brentford itu gol konversinya kedua paling tinggi melebihi Arsenal 21,1%. Shots-nya, nah ini yang menarik, gol konversinya tinggi, paling tinggi ini, bab kedua paling tinggi, tapi shots-nya atau percobaan tembakannya itu paling rendah dari semua tim, cuman ada 38. Artinya berarti Brentford ini sebenarnya nggak terlalu bukan tim yang benar-benar mendominasi sehingga menciptakan banyak peluang dan tembakan. Tapi Brentford ini sangat efektif gitu karena shots-nya jarang tapi gol konversinya tinggi gitu. Jadi berbahaya nih Brentford ya. Apalagi dapat double game week gitu. Secara individu
Ivan Toney ini 4 game week terakhir jadi forward atau striker dengan shots ke-6 terbanyak. Ada 10 shots, on targetnya 6, in the boxnya 7 dan 3 gol gitu. Kalau dari assist mungkin nggak terlalu kelihatan lah ya potensi assistnya karena Toney ini tipe-tipe striker poacher yang stay di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan. Jadi mungkin potensi assistnya hampir nggak ada. Yang ketiga setelah Haaland dan Toney adalah Darwin Núñez. Darwin Núñez ini salah satu aset yang membingungkan seperti yang kita bahas di game week sebelumnya ya. Harganya 7,6, TSB-nya 18,7%, dapat double game week dan 4 game week terakhir Darwin ini jadi shots paling banyak sama kayak minggu lalu. Ada 20 shots, in the box-nya 14, on targetnya 10, golnya 3. Jadi yang terlihat ada perbaikan adalah shot on targetnya karena kemarin gap-nya terlalu jauh antara on target dan shots gitu. Sekarang gap-nya nggak terlalu banyak, selisih 10 sebenarnya, tapi ya oke lah untuk Darwin ya. Dari sisi assist sebenarnya beda kayak Haaland dan Toney. Darwin ini potensi assistnya masih ada gitu. Bahkan salah satu yang terbaik karena dalam 4 game week terakhir Darwin adalah forward dengan chance created kedua paling banyak, yaitu ada 7 chance created, big chance creatednya ada 2 dan 1 assist gitu. Jadi ya untuk double game week Darwin, Toney, Haaland sepertinya kombinasi yang sangat menarik gitu. Mungkin kalau misalkan ganti kombinasinya bisa Haaland, Toney, Darwin, ganti ke Haalandnya misalnya ragu Alvarez, Toney, Darwin, atau mau yang lain Haaland, Toney, Adebayo, Haaland atau Alvarez, Toney, Adebayo. Ya intinya untuk forward karena forward risikonya nggak seberat defender ya. Jadi risikonya hanya dari harganya gitu. Sekarang kita masuk ke aset diferensial ya. Di aset diferensial ini kita nggak membatasi sih harus yang double game week atau enggak. Cuman kita lebih fokus ke potensinya aja dan risikonya. Oke, untuk kiper kita pilih David Raya-nya Arsenal. Harganya 4,9, TSB-nya lumayan di atas 5% ya, 6,4%, tapi untuk kiper ya is okay. Potensinya tadi kita udah bahas kalau Arsenal itu memang punya pertahanan yang cukup solid karena dia dominasi juga terhadap penguasaan bola. Tapi kalau lihat dari potensi individunya, Raya ini save percentage-nya paling bagus 4 game week terakhir. 90%, peringkat pertama dari semua kiper ya 4 game week terakhir, 90% untuk Raya. Next, untuk diferensial dari defender ini kita pilih karena Alexander-Arnold-nya cedera ya gitu. Awalnya mungkin kalau Alexander-Arnold yang gak cedera mungkin bisa taruh Alexander-Arnold di back unggulan. Cuma karena cedera kita cari back unggulan yang lain. Jadi kita pilih Scar, Gabriel dan siapa tadi? Dovti. Lalu mengganti Arnold dengan Bradley tapi kita turunin ke diferensial gitu. Karena dia kalau nggak salah baru sembuh dari cedera ya kemarin sama kayak Arnold juga. Balik cederanya, cuman ternyata Arnold balik lagi cedera gitu. Harganya 4,1 jauh lebih murah dari Arnold. Harganya 4,1, TSB-nya 2,10% dan lihat potensinya ya. Potensinya secara individu selain dari sisi tim, sebenarnya Liverpool itu salah satu tim yang jarang terancam juga, ada 39. Tapi secara individu Bradley ini layak diperhitungkan gitu. Karena dia sempat absen dan menit bermainnya berkurang 4 game week terakhir. Cuman dari created chance dia masih bersaing gitu. Peringkat 7 terbanyak. Ada 5 created chance, assistnya 3 dan minutes played-nya kurang dari 300 menit. Dari 4 game week, kurang dari 200 menit loh. Dari 4 game week kan total berarti 90 kali 4, 360. Nah Bradley ini minutes played-nya dalam 4 game week terakhir itu kurang dari 200. Tapi chance created-nya bersaing. Nyampe ke 7 terbaik gitu. Jadi ya sangat potensial ini Bradley. Kayaknya sih potensi bermain sebagai startingnya sangat tinggi karena Arnoldnya cedera. Karena pesaingnya siapa? Joe Gomez gitu kan. Ya Bradley juga beda sama Arnold karena Bradley lebih cenderung overlap ya dibanding inverted atau dia malah jadi gabung sama sejajar sama back tengah. Nah Bradley ini tipe-tipe yang lebih sering menjaga kelebaran gitu, overlap.
Itu bedanya. Lalu untuk diferensial dari midfielder, kita pilih Barkley dari Luton Town. Dan kalau misalkan lihat Barkley sebenarnya kalau lihat statistik sebenarnya bagus, cuman kalau lihat dari eye test mungkin Barkley ini tipe-tipe gelandang yang pekerja gitu kan. Kita mungkin bisa mengandalkan kalau di Luton Barkley emang cenderung lebih didorong ke depan ya, beda kayak Barkley waktu di tim-tim lain gitu, di tim-tim sebelumnya. Dari secara harga sebenarnya murah banget 5 dan TSP-nya juga sangat rendah 2,10%. Ini mungkin agak naik karena gara-gara dapat double game week aja sih. Kalau lihat dari secara tim, Luton Town ini sebenarnya bagus dari sisi serangan ya, lumayan lah gitu. Karena dalam 4 game week terakhir Luton jadi peringkat kelima dari sisi gol konversi ada 15,9%. On targetnya 26, in the box-nya 44 dan menciptakan 10 gol. Nanti akan ketemu MU. Nah, Luton salah satunya akan ketemu MU ya kalau nggak salah Luton ini. Luton Town bakal ketemu akan ketemu MU lah ya, match pertamanya ya sebelum Liverpool. Nah, MU ini 4 game week terakhir jadi tim dengan shots conceded paling tinggi. Jadi yang terburuk gitu MU pertahanannya ya. 77. Tapi goal concedednya nggak terlalu banyak. Nah, jadi ibaratnya kalau lihat statistik ini kita bisa terjemahkan kalau MU ini sering terancam tapi goal concedednya nggak banyak gitu, jarang kebobolan. Kenapa? Karena Onana. Aduh, nanti saya dimarahin skuatornya tapi nggak, itu bercanda ya. Tapi emang kayak gitu statistiknya, datanya ya. Artinya MU banyak terancam tapi jarang kebobolan. Entah kenapa, entah ada di gawangnya ada yang ngencingin apa gimana nggak tahu ya. Oke, itu kalau dari sisi tim ya. Kalau dari tim dan lawan, kalau dari sisi individu, Barkley ini sebenarnya lumayan mencuri perhatian karena dari sisi chance created itu Barkley nomor 2 gitu, mengalahkan banyak gelandang kreatif lainnya. Karena di 4 game week terakhir Barkley menciptakan 16 chance, big chance-nya 3 dan assist-nya 2 gitu dengan harga 5. Ini mirip-mirip kalau Palmer lebih ke shots ya, dan Palmer penalty taker, tapi Barkley belum tentu jadi penalty taker juga sih. Cuman ya risikonya Barkley ini main di Luton dan Luton adalah klub promosi, jadi belum bisa dibuktikan konsistensinya. Sama kayak kalau Bradley sama Raya risikonya mungkin kalau Bradley risikonya lebih ke ini ya, fisiknya karena baru sembuh cedera dan jadi rawan untuk dirotasi. Kalau Raya hampir gak ada risikonya sih, cuman di harganya aja ya lumayan mahal ya, 4,9. Next, untuk diferensial posisi striker kita pilih Højlund, Manchester United. Harganya 7,1, TSB-nya nggak terlalu besar, 7,40%. Jadi untuk seorang striker oke lah gitu, nggak terlalu tinggi. Sebenarnya kita punya patokan kurang dari 5%, cuma untuk Højlund kita sedikit toleransi. Kalau lihat tadi sebenarnya MU punya potensi pertahanan yang nggak terlalu bagus karena shots conceded-nya banyak. Tapi kalau dari sisi serangan, MU ini 4 terbaik dari sisi konversi gol. 18,6% gitu. Dari 4 game terakhir ya. Secara form, gol konversinya lagi bagus. Shots-nya menciptakan 59, in the box 38, on targetnya 20, dan menciptakan 11 gol. MU 4 game terakhir 11 gol, berarti rata-ratanya setiap game hampir 3 ya. Lalu secara individu ini mirip kayak Jota gitu. Kalau Jota tadi di sisi midfielder salah satu yang paling efektif, peringkat kedua. Tapi kalau Højlund dari semua striker forward itu peringkat pertama dari sisi gol konversi 57,1%. Terbaik dari semua striker ya. Mengalahkan Haaland, mengalahkan Darwin, mengalahkan Toni, mengalahkan Gabsus, mengalahkan Solanke, Watkins. Højlund yang terbaik 4 game terakhir dari sisi konversi gol. Kalau lihat dari statistik lain, shots-nya 7, in the box-nya 7, on targetnya 5, 4 gol. Itu datanya ya. Jadi ya wajar kalau gol konversinya yang terbaik. Tapi risikonya lawannya Luton, mereka MU
melawan Luton di kandang. Nah, Luton di kandang ini kan sekelas Munchen ya. Jadi ya berbahaya lah gitu. Untuk striker-strikernya MU harus lebih berusaha lagi mungkin supaya bisa menjebol dan mengalahkan Luton di kandang. Karena secara statistik juga Luton punya pertahanan yang gak terlalu buruk karena di 4 game week terakhir Luton itu jadi tim dengan shots conceded atau terancam paling rendah ke-7. Hanya menerima 48 ancaman. In the box-nya 38, on target-nya 18 dan hanya kebobolan 8 gol dari 4 game week. Rata-ratanya berarti 2 gol setiap pertandingan gitu. Jadi ada potensi, ada risiko. Memang itu adalah konsekuensi dari pemilihan diferensial. Nah, yang terakhir, pemilihan kapten sebenarnya. Kalau tanya apakah game week 25, double game week 25 kita sudah waktunya menggunakan triple kapten? Jawabannya iya dan tidak, karena City punya 2 game week home. Tidak hanya karena tergantung situasi dan kondisi tim kalian ya. Kalau misalkan masih banyak punya chips karena dari beberapa sumber ya di game week 25 ini ada pilihan pakai triple captain atau bench boost, sebenarnya tergantung tim masing-masing. Tapi kalau ditanya layak apa enggak pakai triple captain, menurut kami cocok gitu pakai triple captain di double game week 25 gitu. Cuman kesiapannya, nah ini yang sulit karena pertama karena dapat kabar Haaland gitu kan yang tadi, jadi agak ragu-ragu karena kalau nggak ada kabar itu sih mungkin kita lebih yakin untuk pakai always captain Haaland lagi gitu untuk triple captain. Jadi ya itu untuk triple captain sebenarnya sangat masuk akal kalau dipakai di game week 25 karena alasan-alasan yang tadi, terutama untuk aset-aset City ya. Tapi untuk kesiapannya, kalau misalkan Haaland ragu, mungkin opsi kedua adalah aset City yang lain antara KDB atau Foden. Tapi kalau ragu dengan aset City, kalau saya pribadi ya cenderungnya ke Toney-nya Brentford gitu. Cuman ya namanya pemilihan kapten ya, banyak yang bilang kalau pemilihan kapten ini lebih ke feeling gitu. Jadi ya silakan seimbangkan antara feeling dan fakta gitu kan. Begitu. Jadi ya triple captain sangat masuk akal untuk dipakai. Kesiapannya mungkin pertama kalau misalkan nggak ada kabar kemarin, kita cukup yakin menggunakan ke Haaland, dan mungkin banyak juga manajer lain yang cukup yakin pakai triple captain ke Haaland. Tapi karena ada soal kabar duka ya, jadi mungkin sedikit lebih ragu, harus nunggu sampai mepet deadline. Kalau misalkan memang nggak mau Haaland, mungkin ke aset City yang lain. Terus kalau misalkan ragu lagi ke aset City, kalau dari kami lebih cenderung ke Ivan Toney gitu. Oke, ya gitu, double game week ya, double game week, triple captain boleh pakai chips, sangat masuk akal pakai triple captain. Tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tim masing-masing dan terus pantau kabar-kabar hingga mepet-mepet deadline. Oke, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang mendebat gitu kan, tidak ada Scott Toney, tidak ada Yazid, tidak ada mas-mas ngantuk juga. Jadi ya semoga kita dapat panah hijau di double game week 25 ini, dan kalau misalkan kalian pakai triple captain, semoga pemilihan triple captainnya kepada aset yang paling tepat. Oke, semoga panah hijau. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya Scott Ubay, salam panah hijau.